Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap hari ini saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,84 triliun dolar atau naik sekitar 0,21%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 39.700-an, Ethereum 2.948, BNB 404, XRP 0,7, Solana 101, Terra Luna 91, Cardano 0,89, dan Avalanche ada di urutan ke-10 dengan harga 73,27 dolar. So, kita hari ini melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikannya ya nggak ada yang signifikan ya, paling banter itu di Solana kenaikannya 1,42% ke 101,2 dolar. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin funding rates show demand to short Bitcoin as 40K becomes resistance. Jadi ini udah pernah kita bahas juga ya guys di video beberapa hari sebelumnya soal funding rates. Kita memang melihat funding rates belakangan ini cenderung dalam keadaan yang selalu negatif. Yang artinya apa? Para shorter atau para penjual di futures itu sekarang lebih agresif dan mereka lebih confidence. Kenapa bisa dikategorikan seperti itu? Karena ketika funding rates negatif, orang-orang yang short itu harus membayar premium. Oke, mereka harus membayar funding fee. Sedangkan orang-orang yang long ketika funding rates dalam keadaan yang negatif malah mendapatkan insentif dari funding fee. Gitu ya. Dan dikatakan juga di sini data from on-chain analytics site CoinGlass confirm that funding rates across derivative exchange were firmly negative into the weekend. Jadi hampir semua exchange sekarang funding rates Bitcoin-nya dalam keadaan negatif. Artinya apa? Suggesting that the majority of market participants expected shorting to be a profitable next trade. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa mayoritas dari para traders sekarang menganggap bahwa short itu adalah salah satu pilihan yang terbaik untuk menghasilkan profit. Oke? Biasanya, tapi tidak selalu ya guys, biasanya ketika hal ini terjadi, ketika funding rates cenderung dalam keadaan yang negatif, walaupun kita bisa mendapatkan penurunan, tapi kadang-kadang tidak terlalu signifikan dan kita akan biasanya mendapatkan bounce back. Oke, walaupun itu hanya mungkin sekedar untuk fake out ke atas, tujuannya untuk apa? Itu untuk mencuci orang-orang yang short. Karena ketika funding rates dalam keadaan yang negatif, berarti pada saat itu banyak sekali orang yang short dan mereka rata-rata agresif. Jadi kalau misalnya market itu turun terus-menerus, yang rugi siapa? Sekali lagi, yang rugi adalah bandar gitu. Walaupun tidak selalu ya bahwa ini akan menghasilkan sebuah bounce ke atas, tapi cenderung probability-nya lebih tinggi kita akan mendapatkan bounce ke atas. Walaupun at least hanya semacam fake out atau dead cat bounce lah sedikit ke atas gitu ya. Kemudian, kalau kita scroll juga ke bawah, ini harusnya bukan hal yang mengejutkan lagi bahwa sampai hari ini pun kita masih melihat Fear and Greed Index itu dalam keadaan yang extreme fear. Dan kita juga udah kurang lebih berminggu-minggu bermain di sekitaran area extreme fear, karena tentunya keadaan market yang sangat tidak menentu sekarang. Keadaan ekonomi makro juga masih terus menghantui para investor untuk masuk ke market lagi. Jadi tingkat confidence para investor sekarang sangat rendah, yang membuat sebagian dari mereka masih tetap lebih memilih untuk menunggu di sideline terlebih dahulu sebelum mungkin keadaan market membaik, kemudian harga juga udah mulai naik, kemudian sentimen juga udah mulai positif, baru mereka mungkin start untuk masuk lagi ke market. Dan tidak lupa juga, ini juga udah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa kita sekarang di chartnya US dollar itu approaching salah satu area major resistance yang merupakan trendline yang seringkali menyebabkan bull run di Bitcoin. Kalau kalian perhatikan, ini adalah chartnya US dollar, ini adalah chartnya Bitcoin. Oke. Nah, yang menariknya ketika kita melihat
DXY atau US dollar itu mengalami rejection di sini, kemudian mendapati bear trend, yang terjadi di Bitcoin apa? Kita mengalami bull run. Sebelumnya di tahun 2017 hal yang sama juga terjadi ketika kita mendapati fase parabolik terakhir di sini sebelum masuk ke bear market. Apa yang terjadi ke US dollar? Kita melihat US dollar mendapatkan rejection dan kita masuk ke bear trend. Oke, dan kita menciptakan semacam trendline di sini. Kita udah pernah bahas juga, gitu ya. Dan kita sudah mendekati trendline tersebut. Saya katakan juga scenario paling ideal adalah kita kemudian mendapatkan retest dulu ke sini, kemudian mendapatkan rejection dan breakdown dari ascending channel yang tercipta di lower time frame, dan itu bisa menyebabkan Bitcoin mungkin start untuk kembali merangkak naik ke atas. Dan kalau kita sampai mengulangi hal yang sama seperti ini, oke, kita masuk ke bear trend lagi, maka bukan tidak mungkin Bitcoin akan kembali ke fase bull run dan kita mungkin akan menuju ke di atas $100.000. Oke, jadi kita udah dekat dengan hal tersebut, dan juga kita nanti akan melihat apalagi sih chart yang perlu kalian pantau. Kemarin kita udah bahas Nasdaq dan juga US dollar, dan satu lagi nanti akan kita bahas di sesi chart, gitu ya. Oke, jadi itulah artikel pertama. Dan yang kedua ini dari T. Analyst. Dia kembali mencari-cari ya indikator yang dapat dia jadikan pedoman untuk menentukan bottom dari bear market atau koreksinya Bitcoin. Dan kali ini adalah indikator SPX Williams Ultimate Oscillator, dan ini adalah settingannya kalau kalian mau lihat. Dan ini oscillatornya dipakai bukan di chartnya Bitcoin ya guys, tapi di chartnya SPX atau S&P 500, pasar sahamnya US. Dan setiap kali kita melihat area yang osilator ini berada di area yang sangat rendah di sini, alias menembus garis putih di sini, biasanya itu menandakan kita udah berada di bottom koreksi atau bear market di Bitcoin. Kalau misalnya kalian perhatikan, ini indikatornya bahkan dari tahun 2012 hingga sekarang. Oke, berkali-kali ketika kita nyampe ke area di sekitaran ini, kita udah mendekati area bottom dan kemudian kita mendapati rally. Di sini juga sama, kita mendapati rally. Di sini juga sama, kita mendapati rally. Di sini juga sama, kita mendapati rally. Dan sekarang kita kembali mendapatkan osilatornya menembus ke area garis putih tersebut. Mungkin muncul pertanyaan di benak kalian, Koko dari berminggu-minggu lalu sudah mengatakan bahwa kita udah dekat, atau secara data on-chain kita selalu dalam keadaan yang bullish, tapi kok harganya nggak naik-naik kok. Nah, ini berarti kalian orientasinya terlalu jangka pendek gitu. Saya selalu sampaikan bahwa data on-chain seperti ini tidak untuk kalian pakai trading short term, tapi untuk mid term dan long term. Kalau kalian perhatikan, kita ambil saja contoh misalnya yang ini 2019 gitu ya. Kita mendapati breakdown di garis putih di sini yang secara historis menunjukkan kita udah di bottom koreksi. Tapi kita tidak langsung meroket ke atas seperti itu, guys. Kita juga perlu konsolidasi selama berbulan-bulan di sini. Kalian perhatikan sebelum kita benar-benar naik. Di sini juga sama. Kalau kalian perhatikan, kita tidak langsung meroket naik. Kita juga perlu 1-2 bulan untuk konsolidasi sebelum kita naik. Di sini juga sama. Kita perlu bahkan kita turun lagi sedikit, konsolidasi baru kita naik. Jadi ini tidak untuk menunjukkan bahwa habis ini kita bakal meroket gitu, tidak. Tapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa sekarang kita sudah berada di area yang cukup undervalue, oke, atau udah cukup murah lah istilahnya secara historis. Dan ini adalah area yang baik secara historis untuk melakukan cicilan atau start melakukan dollar cost averaging. Nah, itu adalah salah satu tag yang saya ambil dari berbagai data on-chain yang saya bahas. Bukan untuk mengatakan bahwa kita sudah akan meroket dari sini, minggu depan untuk udah tiba-tiba akan meroket, bukan. Tapi saya pengen mengatakan bahwa dari segi data on-chain dan juga beberapa indikator yang kita lihat, Bitcoin sekarang dalam keadaan yang cukup undervalue, dan dengan adanya hal itu, saya mengatakan saya sudah start untuk melakukan dollar cost averaging. Ya walaupun saya tekniknya ya, saya udah sampaikan ya, saya selalu melakukan dollar cost averaging, mau harganya naik maupun turun. Namun saya menerapkan yang namanya weighted dollar cost averaging. Artinya apa? Ketika harga Bitcoin secara data on-chain dan juga indikator menunjukkan udah dalam keadaan yang cukup murah, maka dollar cost averaging yang saya lakukan porsinya itu lebih besar. Artinya misalnya nih, Bitcoin kemarin di harga 60-an ribu atau 69.000,
Anggapan misalnya saya sekali dollar cost averaging $1.000 misalnya. Nah, ketika harga Bitcoin sekarang di kurang lebih 39.000 dan indikator menunjukkan oversold, data on-chain juga menunjukkan kita dalam keadaan under value, maka yang kali ini saya lakukan adalah dollar cost averaging-nya bukan $1.000 lagi, mungkin 2.500 atau 3.000. Sehingga ketika harganya lagi murah, saya seroknya lebih banyak, harganya lagi tinggi, saya dollar cost averaging-nya ya saya kurangin. Tapi tetap saya melakukan cicil gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Tidak harus kalian ikuti, tapi saya cuma sharing saja apa yang saya terapkan. Gitu ya. So, itu adalah beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chart. Dan tadi saya sampaikan bahwa ada satu chart lagi yang pengen saya tunjukkan ke kalian selain US dollar dan juga Nasdaq, yaitu adalah S&P 500 gitu ya. Nah, ini juga adalah salah satu penyebab kenapa kita melihat Bitcoin kembali drop kemarin. Karena kita melihat juga pasar saham US itu mendapati drop yang cukup parah. Tidak hanya di Nasdaq, S&P 500 atau kumpulan 500 saham terbesar di US itu mengalami koreksi sehingga kurang lebih 5% juga. Nah, 5% dalam kurun waktu 2 hari di stock market itu termasuk cukup dalam ya guys. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, tentunya so far kita belum mendapati adanya indikasi bahwa kita akan kembali mendapatkan bounce ke atas. Tentunya kita juga masih di hari Minggu, jadi pasar saham US itu tetap masih tutup. Dan kalau dilihat, kita akan mendapatkan semacam major support nanti di sekitaran area $4.000. Oke, kenapa di $4.000? Selain $4.000 itu merupakan psychological level atau area angka psikologi, yang perlu kalian ketahui juga, kita juga mendapati ada semacam trendline yang sudah tercipta bahkan dari tahun berapa ini kalau kalian lihat. Nah, ini dari tahun 2012 hingga sekarang. Kita ada membuat semacam trendline di sini kalau kalian perhatikan. Ini kita jadikan resistance, di sini resistance, di sini resistance, di sini resistance, di sini juga resistance. Nah, ketika kita breakout dari trendline ini, apa yang terjadi kalau kalian lihat? Ini adalah chart weekly ya guys. Kita jadikan area ini sebagai support, support, support. Nah, kita sekarang lagi menjauh nih dari trendline ini. So, kalau kita kembali mendapati koreksi, maka kecenderungannya kita akan kembali ke trendline di sini. Oke? Dan saya akan suspek di sekitaran area $4.000 ini, kita akan mendapatkan sedikit bounce. Walaupun ya, anggapannya kita tidak reversal, tapi at least menurut saya kita akan mendapatkan sedikit bounce di sini. Dan itu tetap akan menyebabkan Bitcoin kembali mendapati rally. Gitu ya. Karena kenapa? Sekali lagi, unfortunately, Bitcoin harganya masih sekarang tergantung dengan pergerakan Nasdaq, S&P 500, dan US dollar. Masih sangat terkorelasi gitu guys. Walaupun yang kita pengen tentunya adalah Bitcoin mampu decoupling ya, alias tidak lagi tergantung dengan beberapa hal ini dan bisa bergerak sendiri. Itu yang kita pengen. Cuman so far hal tersebut belum terjadi. Jadi kita ya beradaptasi saja dengan keadaan yang ada gitu ya. So, inilah outlook saya. Di mana kita melihat ada satu lagi low di S&P 500. Baru dari sini kita mendapati bounce. Hal yang sama juga terjadi di Nasdaq. Kita membuat satu lagi low, baru kita ada mendapati bounce. Itu outlook saya kemarin. Dan juga di US dollar, perlu kalian ingat, kita sepertinya juga bisa jadi mendapati lagi satu lagi pump. Oke, dikit lagi menyentuh ke area upper trend line-nya di sini. Jadi semuanya udah sejalan sepertinya guys. US dollar menguat sedikit lagi, S&P 500 melemah sedikit lagi, Nasdaq melemah sedikit lagi, baru setelah itu kita mendapati bounce. Dan apa yang bisa kita ambil dari data ini gitu ya, apa yang bisa kita terapkan ke Bitcoin dari beberapa hal yang kita ketahui tadi ya? Tentunya kalau kalian lihat secara chart, Bitcoin sekarang masih struggling gitu ya untuk nge-hold di area trendline di sini. Bahkan saya sudah sampaikan kemarin, yang pengen saya lihat kalau memang kita adalah breakdown dari trendline di sini adalah closing daily candle di bawah trendline tersebut, dan kita udah melakukan hal tersebut gitu ya. So untuk sekarang saya tetap berpendapat bahwa ketika kita udah breakdown di area ini, maka next target kita akan nyampe ke area lower trendline di sini lagi, yang kurang lebih ada di sekitaran area 38.000 sampai 37.500. Oke, ini adalah target selanjutnya. Gitu ya. Dan kalau misalnya kita mendapati breakout di US dollar, kemudian juga breakdown di S&P 500, maka bisa jadi kita akan juga mendapati breakdown ya
di sekitaran sini. Dan itu bisa jadi adalah push terakhir gitu ya, mungkin nyampe ke 28 atau 27 gitu kan, sebelum kita mendapati rally lagi ke atas gitu ya. Jadi tentunya kita juga perlu pantau update-nya nanti seperti apa. Namun itu adalah outlook sementara yang saya lihat gitu ya. Jadi kita mempunyai mungkin satu lagi low, oke, sebelum kita bounce lagi ke atas. Dan juga kalau misalnya kita lihat secara funding rate sekarang masih dalam keadaan yang negatif, perlu kalian ingat. Dan tentunya kita melihat secara pattern juga memang kita mendapati potensial untuk bear flag gitu guys. Bear flag di sekitaran sini. Oke. Nah, ketika bear flag ini nanti ke breakdown, at least kita akan revisit ke area low di sini menurut saya. Kalau ini mampu ditembus, maka nextnya kita akan menuju ke 38.000 sampai 37.500 yang dimana di sini adalah area lower trend line-nya. Oke, tapi itu kalau kita breakdown. Dan saran saya pun kalau misalnya kalian yang pengen cari setup untuk short atas dasar pattern bear flag di sini, kalaupun kita breakdown, usahakan stop loss kalian harus sangat ketat guys. Kenapa? Karena funding rates dalam keadaan yang negatif dan itu bisa jadi akan memicu bandar atau exchange untuk kembali mendorong harga ke atas. Tujuannya apa? Untuk mencuci orang-orang yang short gitu ya. Jadi itu perlu kalian keep in mind. Jadi dalam keadaan yang seperti ini, kalaupun kalian pengen short, usahakan pastikan risk management yang sudah baik, risk and rewardnya sudah ada, baru kalian masuk. Dan harus disiplin guys, oke? Tapi kalau misalnya yang sebaliknya terjadi, di mana kita breakout ke arah atas, oke, dan kemudian membentuk hal seperti ini, maka ini adalah yang kemarin kita pernah bahas juga, potensial apa? Inverse, head and shoulder, gitu ya. Jadi ini adalah potensial bullishnya, sedangkan bearishnya adalah ketika kita breakdown dari bear flag di sini. Oke, jadi segala senarionya sudah kalian bisa antisipasi sekarang ya. Ini adalah cara saya mengantisipasi segala senarionya. Baik itu kalau kita breakdown dari arah sini, mungkin kita bisa cari set untuk short, tapi ini menurut saya hanya untuk scalping saja. Oke, tapi kalau misalnya ternyata kita di bawah naik ke atas, kemudian mampu consolidate di sekitaran area ini, maka ini adalah potensial bagi saya untuk start lagi cari setup untuk buy. Jadi itu adalah outlook dari saya. Tentunya ini bukan financial advice. Kalian harus tetap melakukan riset sendiri terlebih dahulu sebelum melakukan keputusan investasi apapun. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.